Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas IF 701. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek perancangan dan pengembangan dengan judul proyek prototipe layanan otomatisasi jaringan multivendor berbasis open source. Di mana kita tahu saat ini kebutuhan masyarakat semakin rumit dan gaya hidup setiap seseorang itu meningkat. Infrastruktur jaringan yang terkelola lebih baik diperlukan. Nah, untuk mengelola semua proses ini tidak bisa lagi menjadi proses langkah demi langkah. Disinilah langkah kami mengembangkan produk berupa prototipe untuk menjadi proses otomasi dengan memanfaatkan open source. Baik, sebelum dilanjut, perkenalkan, ini tim kami, ada saya Rafael Alfianur, kemudian dua teman saya. Asap Rahman. Hafiz Adi. Baik. Progres yang akan dilaporkan itu produk mengotomasi jaringan multivendor dan sudah dalam tahap dapat disimulasikan dengan ide utamanya proyek untuk mengotomasi operasional pekerjaan troubleshoot harian. Secara produk, layanan ini inginnya nanti dapat dijalankan terpusat di sebuah perusahaan customer kami maupun di cloud sebagai pilihan fleksibel. Next. Nah, tentunya berbasis open source ya, di mana open source lebih kuat karena dibangun dari proyek komunitas dan kita bebas berkreasi menciptakan produk berguna. Next, di sini kolaborasi kami sebagai tim menggunakan tool Project Manager Slack, platform chatting agar interaksi mudah dan hemat waktu. Di sini ada fitur flag yaitu to do, in progress, dan done untuk menanda status pekerjaan tim. Next. Dan untuk kolaborasi atau dokumentasi coding, kita memanfaatkan fitur organisasi dari GitHub. Next. Berikut pekerjaan yang telah dijalankan tim kami diantaranya dimulai dari instalasi EVNG yang akan disampaikan oleh Mas Rafe. Lalu ada image, add image, sorry, image router dan switch untuk keperluan simulasi oleh masih rekan Raffi juga. Selanjutnya tentang config router dan switch oleh rekan Adi. Dan diakhiri demo produk tes oleh saya sendiri. Asap dan kesimpulan pencapaian proyek sementara sampai saat ini. Silakan rekan Raffi untuk menyampaikan pertama. Next. Baik, makasih Mas Asaf atas waktunya. Eh, Selanjutnya kita akan mengisal yaitu yang namanya EVNG. Apa itu EVNG? EVNG itu merupakan platform berbasis web yang memungkinkan penggunanya untuk membuat topologi jaringan virtual dan berlatih mempraktikkan otomatisasi dan orientasi jaringan. Next Mas, slide-nya. Nah, pada proyek ini kami memanfaatkan EVNG versi community sepenuhnya gratis dan open source. Next Mas, next slide-nya. Kembali. Back. Nah, berikutnya capture ini kami lakukan instalasi di server 4 core dengan memori 8 GB. Lalu kami buatkan IP address dan alokasi subnet IP untuk routingnya agar bisa diremote via VPN untuk proyek tim. Nah, selanjutnya next Mas. Nah, setelah kita melakukan instalasi server, maka kita menambahkan add image untuk router dan switch. Next Mas. Next. Nah, simulasi sudah saya buatkan seperti di gambar, yaitu ada router dan switch multi-vendor. Tujuannya bisa terkoneksi atau di remote dari centralized server yang terpusat, yang berisi kodenya secara otomasi. Next, Mas. Nah, untuk gambar tersebut, slide yang sudah dibuatkan simulasi terdiri dari beberapa perangkat jaringan, diantaranya yaitu ada Cisco iOS XRV sebagai router, Cisco vIOS sebagai switch lantai 3, Juniper VMX sebagai router, dan
EOS Arista sebagai router. Untuk selanjutnya, silakan rekan Adi untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Mas Raffi. Kali ini akan menjelaskan sedikit tentang config router dan switch. Yang pertama, di antaranya ada iOS Cisco, Vios Arista, Vios atau Viata OS, dan router OS sebagai router mikrotik. Lalu kami juga mencoba, dan ini iOS Cisco Switch dan Vios Arista. Lalu selanjutnya yaitu Lalu kami juga mencoba config VOS atau Viata OS dan router OS sebagai eh, router mikrotik. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Asaf menyampaikan yang keempat. Oke, di sini saya akan mendemokan produk atau tes codingnya gitu ya. Next, ini di GitHub ya. Code source-nya itu ada berada di GitHub. Next. Nah, ini saya sudah install library Python-nya di server Ubuntu di atas Proxmox, yaitu library Python yang bisa dicoba di antaranya itu NetMiko, Napalm, dan Nornir. Dengan dipisahkan di proyek virtual environment untuk kemudahan dokumentasi nantinya yang telah sukses dijalankan. Next. Dan ini contoh testing remote menggunakan library NetMiko gitu ya. Sukses dijalankan untuk meremote suite. Next. Lalu testing remote via library Napalm compare dengan NetMiko berhasil gitu ya. Next. Kemudian mencoba remote brand lain yaitu Piata OS dengan Napalm belum sukses gitu ya. Tapi dengan NetMiko lancar. Jadi ini menjadi catatan kami brand yang disupport produk kami nantinya. Next. Nah, ini progres ke depan untuk multi vendor selain dengan NA Palm gitu ya. Ada library namanya Nornir gitu ya, agar dapat dikombinasikan dengan API. Nah, di API ini nanti masih di Python menggunakan Fast API. Nah, next. Nah, kesimpulannya, next. Jadi ada dua versi. Di sini produk ICT kami adalah jenis infrastruktur implementation gitu ya. Ada dua versi sebagai proyek proses bertahap dengan manajemen resikonya berupa masukan-masukan dari customer atau pengguna, di mana satu, kami telah menyelesaikan percobaan pertama atau dengan cara pengujian eh, untuk penambahan dan pengurangan fitur jika diperlukan, dan ini sebagai versi alpanya yaitu solusi mengotomasi jaringan seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya oleh rekan-rekan kami. Dan kedua, tahap lebih lanjut akan ada namanya versi beta. Dan ini baru plan ya gitu ya. Ini jadi inginnya solusi membangun layanan network itu dengan API yang punya nilai jual dan layak dipasarkan. Dan di sini punya fitur REST API JSON gitu kan dengan SSH activity gitu. Jadi maksudnya jadi ini tidak menghilangkan fitur SSH yang ada di perangkat-perangkat customer. Karena SSH ini penting untuk remote dan untuk bypass remote standalone. Jadi di sini hanya menambahkan fitur untuk bisa di remote via REST API JSON. Kemudian ini bisa di remote dari manapun. Nanti untuk pengembangannya bisa dari browser, dari mobile application. Itu dapat dikembangkan gitu kan. Nah, berikutnya, nah ini juga sebenarnya semuanya base Python ya, programming gitu kan. Dan ini sangat bagus untuk belajar tentang otomasi di Python. Dan secara eh, aktualnya ini free dan open source gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.